Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kayla Safadisa dari kelas KAP1. Di sini saya ingin mempraktekkan tugas dari mata kuliah Sistem Operasi Jaringan Dasar di pertemuan 10 dengan materi Pipe and Line atau pipa dan baris. Sebelum masuk ke langkah-langkahnya, saya akan memberikan beberapa keterangan, yakni biasanya ketika ingin menjalankan perintah, output ditampilkan di jendela terminal. Keluaran ini disebut juga standar output, dilambangkan dengan istilah STD out atau stdout. Standar error atau standar terjadi ketika kesalahan muncul selama eksekusi perintah. Dia memiliki deskriptor file 2 pesan kesalahan juga dikirim ke jendela terminal secara default. Nah, standar input atau STDIN itu biasanya disediakan oleh saya atau oleh Anda untuk sebuah perintah dengan mengetik di keyboard. Dia memiliki deskriptor file tanda kurung buka dan tutup, namun dengan mengarahkan ulang input standar, file juga dapat digunakan sebagai STDIN. Nah, untuk langkah pertamanya, dimulai dengan perintah simbol redirection yang tanda gini, bersama dengan perintah echo atau echo untuk mengarahkan output dari output normal ke file dari output normal ke file. Perintah chat atau cat dapat digunakan untuk menampilkan konten file dan akan digunakan dalam contoh untuk memverifikasi output yang dialihkan ke file. Sebagai bentuk gambarannya, langkahnya seperti ini. Oke, sorry. World. Itu output yang akan keluarnya. Lalu berikutnya my message. Misalnya my message itu nah, perintah ini menampilkan pesan ke terminal. Perintah kedua ini tuh mengarahkan ulang output ke terminal, terus dikirim ke file bernama my message ini. Nah, untuk langkah berikutnya di langkah kedua, saat menggunakan simbol apa ya namanya, kayak siku gitu, tanda siku kanan atau panah kanan, itu simbol digunakan untuk direct ke standard out atau outputnya. Konten file akan dimusnahkan terlebih dahulu. Berikut perintahnya bisa dilihat. Greetings. Nah, di langkah ketiga langkah yang dapat menghindari untuk merusak file dengan menggunakan double simbol ini ya. Dengan menggunakan simbol ini juga dapat menambahkan file dengan perintah sebagai berikut. Nah, outputnya akan seperti itu. Are you? Nah, simbol 2
panah kanan ini juga dapat digunakan untuk semua data yang ada jadi yang dipertahankan, data ini tuh dipertahankan dan data baru yang ini ditambahkan dengan pakai simbol ini gitu, double itu. Untuk berikutnya langkah keempat, menggunakan perintah find adalah perintah yang baik untuk mendemonstrasikan cara kerjanya standar error. Nah, perintah ini juga sangat fleksibel, memungkinkan pencarian dengan sejumlah opsi seperti nama file, tanggal, ukuran, jenis, dan izin. Perintah find akan mulai mencari pencarian di direktori yang ditentukan dan mencari semasuk direktori secara rekursif, misalnya untuk mencari file dimulai di direktori home yang berisi nama base. Nah, contohnya seperti ini. Menggunakan simbol title atau yang garis strip tapi agak bergelombang. Nah, output yang dihasilkan akan seperti ini. Dilanjut dengan permission denied. Oke. Berikutnya untuk langkah kelima menggunakan untuk mengarahkan ulang standar error, pesan kesalahan atau kesalahan ke file, maka jalankan perintah sebagai berikut. Betul. Dan perintah berikutnya. Ya, permission denied. Catatan yang perlu diingat, deskriptor file untuk standar error adalah nomor 2. Jadi digunakan bersama dengan simbol tanda panah kanan untuk mengarahkan standar error output ke file bernama ini nih. Ya, sorry, r.txt. Nah, perhatikan yang satu tanda panah itu sama dengan simbolnya cuma satu tanda panah. Lalu di langkah ke-6 menggunakan standar out atau standar error menjadi dua file yang terpisah dengan contoh seperti perintah berikut. Nah, perhatikan bahwa spasi diizinkan tetapi tidak diperlukan lagi setelah simbol tanda panah kanan itu. Untuk berikutnya di langkah ke-7 menggunakan mengarahkan ulang standar output dan standar error ke satu file. Untuk langkah pertamanya arahkan ulang standar out ke file, lalu arahkan ulang kembali standar error ke file yang sama dengan menggunakan notasi dua simbol kanan itu dan satu. Kita contohkan saja seperti berikut. Find out dan
Rumusnya dinaik. Nah, betul. Untuk langkah ke-8, standar input juga dapat dialihkan. Biasanya standar input ini berasal dari keyboard, tapi kadang kalau misalnya menginginkan berasal dari file, misalnya perintah tr, menerjemahkan karakter, tapi hanya menerima data dari standar in dan tidak pernah dari nama file yang diberikan sebagai argumen. Ini bagus ketika Anda ingin melakukan sesuatu seperti menggunakan huruf besar pada data yang dimasukkan ke keyboardnya. Untuk perintahnya bisa di sebagai berikut. Nah, sebenarnya, gimana sih? Sebentar. Nah, tadi kan kita baru terakhir di perintah ini kan. Perintah ini itu yang tadi kita pakai untuk kalau misalnya kita ketikkan huruf biasa, nanti munculnya output yang kapital. Coba kalau kita buat yang kapital, kita muncul kapital karena dari awalnya Z ke kapital gitu kan. Oke, next untuk di langkah ke-9. Sebelum masuk ke langkah 9, untuk mengembalikan lagi, itu Ctrl D. Nah, untuk melanjutkan perintahnya kembali. Oke. Berikutnya, di langkah 9, perintah TR menerima output dari keyboard, menerjemahkan karakter, dan kemudian mengarahkan output ke standar out. Itu untuk membuat file dengan semua karakter huruf kecil, jalankan perintah sebagai berikut. Baik. Z harus A, Z. Oke. Ini coba untuk yang kita mulai dari, kan kalau tadi kan dari huruf biasa ke kapital, kalau ini dari kapital ke huruf biasa. Wow. You misalnya gitu. Oke. Untuk berikutnya, tada, seperti ini. Itu untuk mengecek output tadi inputan tadi yang kita coba dari kapital ke kecil ya. Seperti itu. Lalu langkah ke-10 menggunakan perintah ini. My file ya. Oke.
menjadi kapital. Lalu langkah ke-11, bentuk pengalihan populer lainnya adalah dengan mengambil output dari perintah dan mengirimnya ke perintah lain. Sebagai contoh, seperti ini. Nah, bisa menggunakan spacebar untuk melanjutkannya, seperti ini. Atau jika ingin keluar dari rootnya atau dari perintah ini, bisa klik atau tekan tombol Ctrl Save. Nah, seperti ini. Di langkah ke-12 kita menggunakan perintah cut. Dalam contohnya, menggunakan perintah yang dipanggil cut untuk mengekstrak semua nama pengguna dari database tersebut melalui perintah seperti ini. Oh, sorry. F1 kemudian di langkah 13 nah, seperti Oke, setelah dari sini, berikutnya untuk melihat file teks besar. Kita lanjut aja untuk di langkah pertama. Wow. Lanjut langkah langkah kedua. Wow. Lanjut langkah ketiga. Sorry. Oh, coba dia tadi masih menggunakan ini ya.
sampai 92%. Nah, lanjut ya bentar, Kak. Kalau tidak bisa. Langkah berikutnya, nah sudah, itu dia dari praktikum di pertemuan 10 kali ini. Semoga membantu dan terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.